Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita akhina fillah Ustaz Haji Ahmad Hafizain, Ustaz Yulian Mudianto, Ketua DKM kita, dan yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjidul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk bersimpuh. Untuk apa? Untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah belajar dan belajar sampai akhir hayat kita, sesuai dengan apa kata Rasulullah SAW, belajar itu sampai ke liang kubur. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita di kemudian hari nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini mengaji dan sekaligus mengkaji tentang apa? Hari kemerdekaan. Apa yang kita kaji dalam hari kemerdekaan ini? Tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada kita bangsa Indonesia. Wajib atau tidak kita bersyukur? Wajib. Kita tidak bisa mengaji pada pagi hari ini kalau tidak merdeka. Gak bisa. Gak bisa kita sholat nyaman, tenang kalau tidak merdeka. Alhamdulillah. Siapa pagi hari ini yang hadir yang umurnya lebih dari 80 tahun? Ada? Ada? Nah, alhamdulillah. Bapak Haji Madin, Bapak Haji Hasan, ya. Berarti ingat peristiwa kemerdekaan. Kita merdeka sudah 80 tahun. Tapi benar-benar apakah kita sudah merdeka? Alhamdulillah. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa ngaji pada pagi hari ini kalau tidak merdeka. Alhamdulillah. Ucapkan Bapak Ibu, alhamdulillah. Rasulullah SAW itu kalau ditanya, kalau tidak ada masalah, apa ucapan Rasulullah kalau ditanya? Kaifa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Alhamdulillah. Kalau Rasulullah ada masalah, ditanya, kaifa hal ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ditambah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka kalau kita zikir, setelah ucapan alhamdulillah apa kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah itu kapan saja. Ada yang meninggal, alhamdulillah, tapi jangan keras-keras. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masih diingatkan Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 80 tahun kita merdeka. Iya atau tidak? Iya. Hah? Tidak atau iya? Iya. Sudah 80 tahun kita merdeka. Alhamdulillah. Mensyukuri nikmat Allah tentang kemerdekaan ini, Bapak Ibu sekalian, dalam catatan saya pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Ad-Duha. Di akhir surah Ad-Duha apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa artinya? Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebut nikmat tersebut dan bersyukurlah. Dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat itu kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang penting. 1, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi semata-mata kenapa? Pertolongan Allah. Coba kita ingat sejarah. Senjata yang dipakai oleh bangsa Indonesia pada saat itu apa? Bambu runcing. Yang melawan Belanda dengan senjata lengkap. Menang atau kalah? Menang. Itu adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak. Maka seperti doa yang saya sebut 2 minggu yang lalu, Rasulullah mengajarkan kepada Muaz, apa kata Rasulullah? Ya Muaz, jangan kau tinggalkan doa ini selama hidupmu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Doa apapun yang kita baca sebanyak apapun, tapi jangan pernah kita tinggalkan doa itu. Kenapa? Kita ini lemah. Sehebat apapun kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa berhasil usaha apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat bisa kita buka dalam Al-Qur'an, dalam surah Saba ayat 15, 16, 17. Saba itu nama satu negeri di Yaman dan nama satu suku Saba dan negeri Saba. Negeri itu, suku itu, bangsa itu pernah diberikan Allah nikmat yang begitu sempurna. Pertaniannya subur, makmur, keadaannya nyaman, aman. Diberikan Allah nikmat yang begitu sempurna. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangkang. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Sehingga Allah mendatangkan azabnya kepada bangsa tersebut. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa negeri itu adalah negeri yang begitu sentosa. Tapi karena mereka membangkang dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Musibah besar. Begitulah kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak meyakini bahwa nikmat yang ada itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika itu? Banjir besar. Sehingga menghabiskan pertanian mereka yang begitu subur. Keamanan mereka pada saat itu habis. Disapu habis oleh banjir yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena kufur nikmat. Mari kita perhati, mari kita buka surat Saba ayat 15.
Kita baca sama-sama. Ustaz, Allah kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah Jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat selanjutnya terus. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Terus Zalika jazainahum bima kafaru wal nujazi illal kafur. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan membaca mudah-mudahan kita mendapatkan pahala membacanya. Sekarang kita perhatikan ayatnya. Itu adalah satu kisah peristiwa besar yang terjadi. Apakah bangsa kita ini mau seperti itu? Sudah tentu tidak. Seharusnya ayat ini didengar dan dibaca oleh pemimpin kita. Karena Allah memberikan apa? Kisah adalah menjadikan satu pelajaran bagi kehidupan manusia. Sejarah itu adalah kehidupan. Sejarah itu adalah merupakan satu kisah. Untuk apa? Menjadi pelajaran bagi bangsa yang akan hidup setelah itu. Maka di sini Allah kisahkan bangsa Saba di negeri Saba. Dulu Saba itu adalah umatnya siapa? Umatnya Nabi Sulaiman. Negeri Saba. Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya raya. Kaya raya. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Tidak akan pernah ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam ayatnya? Kita perhatikan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Ayah artinya satu tanda di tempat kediaman mereka. Apa tanda itu? Jannatani ayyamin wa shimal, yaitu dua buah kebun, dan kebun ini diisyaratkan bahwa negeri itu adalah negeri yang sangat subur, makmur, sejahtera kehidupannya. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Allah perintahkan untuk menikmati apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di negeri tersebut.
Tapi apa kata Allah? Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Tapi jangan lupa bersyukurlah kamu semuanya. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka bersyukur? Tidak. Karena kalau bersyukur, yang terjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Kalau bangsa ini, pemimpin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat kemerdekaannya dan nikmat-nikmat yang ada di tanahnya, maka bangsa kita, negeri kita akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa artinya? Artinya adalah akan menjadi negeri yang apa? Makmur, sentosa, adil, dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ampunan-ampunannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan. Kata Allah, fa'aridu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatain zawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Apa kata Allah? Tetapi mereka berpaling. Mereka kufur nikmat, membangkang, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membangkang, apa kata Allah? Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit buahnya, dan sedikit dari pohon tersebut adalah pohon yang tidak berbuah. Pohonnya sebagian tidak berbuah dan pohonnya yang berbuah pahit dimakan. Padahal sebelumnya negeri itu negeri yang sejahtera dan subur dan makmur. Dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan apa kata Allah? Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, karena kekufuran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Pertanyaannya, apakah kita biarkan bangsa kita akan seperti itu? Sekali lagi, apakah akan kita biarkan bangsa kita ini, negara kita ini seperti itu? Tidak. Tidak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang sadar, pemimpin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, sehingga bisa menjadikan bangsa kita ini, negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Ayat ini sangat populer sekali. Semua kita mungkin sudah hafal. Tadi di awal saya sudah bacakan juga. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Telah dipermaklumkan, kata Allah, bahwasanya jika kamu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur nikmat, maka yang ada adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Coba kita perhatikan. Bentuk bersyukur itu adalah, kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti kita bersyukur atas pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Satu, pertolongan Allah di dunia. Kedua, pertolongan Allah ada di akhirat. Pertolongan Allah di dunia, contoh, kalau kita sukses dalam suatu urusan, sukses sekolah, sukses berusaha, berhasil mendapatkan kemenangan, kalau demikian itu kita dapatkan bukan sebetulnya itu suatu kebetulan, bukan juga karena kehebatan kita, Bapak Ibu. Kita hanya ikhtiar sebetulnya. Iya kan? Kita ikhtiar. Tapi kembali lagi saya katakan, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil, jangan kita bangga. Kembali lagi, kalau kita berhasil, kita sukses dalam segala sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Karena itu adalah pertolongan Allah. Mari kita perhatikan ayat Allah dalam surah An-Nasr. Allah mengingatkan siapa itu? Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ingin menguasai Mekah setelah lama hijrah ke Madinah, namanya Fathu Makkah. Turun ayatnya. Surah tersebut namanya surah An-Nasr. Mari kita baca sama-sama. Silakan Ustaz. Dari awal sampai akhir. Idza jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika Astaghfir. innahu Kana tawwaba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nasr. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Engkau akan lihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah. Terjadi itu di Makkah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW membawa bala tentara untuk menguasai Makkah kembali. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Makkah ketakutan. Dalam sejarah dikatakan demikian, khawatir. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah hari itu yang disebut Yaumul Marhamah. Hari kasih sayang. Bukan terjadi peperangan. Rasulullah menguasai kembali kota Makkah dengan apa? Kasih sayang. Tapi dengan berhasilnya Rasulullah menguasai Makkah kembali, Allah tetap mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan sebetulnya kepada kita semuanya, apabila kita mendapatkan satu kenikmatan, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, apa kata Allah dalam ayatnya tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kenapa kita disuruh bertasbih? Sucikan Allah. Bertasbih dengan mensucikan Allah. Karena tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan apa? Bersyukur. Fasabbih bihamdi rabbika. Banyak-banyaklah mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan Allah tersebut. Dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Apa kata Allah? Wastaghfir. Kenapa demikian? Karena manusia itu walaupun sudah mengucap alhamdulillah, di hatinya yang paling dalam sering apa? Masih ada bangga. Masih ada sombong. Wah, kalau bukan saya nggak jadi masjid ini. Ada nggak yang berkata seperti itu? Itu sombong. Kalau nggak saya, nggak ada kata-kata kalau nggak saya. Kalau tidak karena pertolongan Allah, nggak jadi masjid ini. Itu harus kita katakan, kita ucapkan. Jangan kita pernah jadi pengurus, kita katakan, kalau tidak saya, wah, nggak bisa masjid ini kayak begini. Salah besar. Mari kita camkan dalam hati kita. Jangan pernah berkata, kalau tidak, saya. Maka Allah ingatkan di dalam ayatnya apa? Wastaghfir. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dalam hati manusia ada bisikan-bisikan setan yang terucap apa? Kalau tidak tidak saya. Bangga. Maka Allah mengajari kita agar supaya istighfar, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemerdekaan. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan lupa astaghfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Supaya kita tidak tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan. Itu Bapak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita kaji pada pagi hari ini. Kita sama dengan Rasulullah pada saat itu ketika Fathu Makkah. Rasulullah menguasai Makkah kembali dengan kasih sayang. Negeri kita pada pagi hari ini memperingati kemerdekaan bangsa kita dengan apa? Seharusnya dengan kasih sayang, bukan dengan apa? Dengan ribut, gaduh,
di mana-mana. Iya kan? Na'udzubillah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak tasbih, perbanyak mengucap alhamdulillah, perbanyak istighfar. Alhamdulillah itu kata Rasulullah, afdhalud du'a alhamdulillah. Abdalnya doa adalah alhamdulillah. Maka kalau kita tidak berdoa yang lain, ucapkan alhamdulillah. Pasti ditambah oleh Allah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan ragu, karena ayatnya sudah ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Dua itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa berdoalah dengan doa alhamdulillah dan berzikirlah dengan sebaik-baik zikir, yaitu la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina shaqiyan aw mahruma. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.